Berapa sih biaya pendidikan di IPB University ataupun di UI? Bahkan ada tuh yang uang pangkalnya sampai 150 juta. Penasaran kan? Cek video kali ini ya. Belajar ujian mandiri buat PTN tujuan kamu? Ikut kelas online di GP Media aja. Ada kelas IPB, UI, UNJ, Unpad, dan lain-lain. Harganya mulai dari 175.000, kalian udah dapet e-book, dan gratis pakai tryout juga loh. Yuk daftar sekarang. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout gratis ujian mandiri di GP Media? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. GP Media lagi buka tryout online buat kamu yang mau masuk PTN ternama dan sekolah kedinasan seperti IPB, STAN, UI, ITB, UGM, Unpad, UNJ, dan masih banyak lagi. GP Media juga punya paket tryout SNMPTN Barat dan UMPTKIN juga loh. Harganya mulai dari 25.000 aja, kalian udah dapat video pembahasan teks, dan prediksi kelolosan. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Oke, buat teman-teman nih yang lagi pada menunggu pengumuman UTBK atau SNMPTN, gimana strategi kalian untuk bisa keterima di PTN-PTN favorit kalian semua? Kali ini kakak akan bahas tentang biaya pendidikan di IPB University ataupun di UI. Buat teman-teman juga, kalau misalkan ternyata kalian juga pengen di-spill nih, beberapa universitas itu biayanya berapa, yang lain yang kalian pengenin, kalian juga tinggal tulis aja di kolom komentar. Nanti kakak akan buatin deh videonya buat kalian. Oke, yang pertama kakak akan bahas dulu untuk biaya kuliahnya di IPB, Institut Pertanian Bogor. Untuk jenjang diploma di sekolah vokasi IPB, itu D3 ya, berarti biaya uang pangkalnya sebesar 7,5 juta. Sedangkan untuk UKT-nya itu sebesar 6 juta rupiah. Ini berlaku untuk semua jurusan yang ada di jenjang D3 sekolah vokasi IPB. Untuk jenjang sarjana terapan atau D4 sekolah vokasi IPB itu memiliki uang pangkal sebesar 15 juta rupiah. Tapi untuk teman-teman nih yang udah pada keterima lewat jalur SNBP atau lewat jalur UTBK nanti, atau mungkin lewat jalur ketua OSIS ataupun juga jalur PIN IPB, itu kalian dibebaskan kok dari uang pangkal ini. Jadi cukup bayar biaya UKT-nya ya. Untuk biaya UKT-nya sendiri aja itu terbagi di 3 golongan. Di golongan pertama sebesar 5 juta rupiah, golongan kedua sebesar 7,5 juta rupiah, dan golongan ketiga sebesar 10 juta rupiah. Biaya UKT ini kamu bayarin per semester ya. Jadi untuk satu semester itu 6 bulan. Sedangkan untuk kalian yang memilih gelar sarjana nih ya di IPB, untuk UKT-nya sendiri itu dibagi ke 5 golongan. Kalau misalkan yang tadi sarjana terapan itu cuma 3 golongan aja, tapi kalau yang gelarnya sarjana itu ada 5 golongan. Secara garis besar sih beda-beda ya, tergantung jurusannya. Tetapi ada beberapa nih yang memiliki kesamaan, kayak Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Peternakan, Fakultas Kehutanan, Fakultas Teknologi Pertanian, dan Fakultas MIPA itu sama ya. Untuk fakultas-fakultas yang kakak sebutin tadi, itu biaya UKT-nya itu dibagi ke 5 golongan. Golongan 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk golongan 1, biaya UKT-nya sebesar 2,4 juta rupiah. Untuk golongan 2, biaya UKT-nya sebesar 4 juta rupiah. Dan golongan ketiga itu biayanya sebesar 7 juta rupiah. Dan untuk golongan keempat, biaya UKT-nya sebesar 9 juta rupiah. Serta golongan kelima, biaya UKT-nya sebesar 11 juta rupiah. Sedangkan ada beberapa fakultas lain yang berbeda tuh pembayaran UKT-nya dibandingin yang kakak sebutin tadi. Salah satu contohnya aja itu ada Fakultas Kedokteran Hewan. Untuk Fakultas Kedokteran Hewan ini, untuk biaya UKT-nya itu di golongan pertama itu sebesar 2,4 juta rupiah, berarti masih sama ya. Sedangkan untuk golongan keduanya itu sebesar 5 juta rupiah, dan golongan ketiga itu sebesar 8 juta rupiah. Serta golongan keempat 10 juta rupiah, dan golongan kelima itu sebesar 12 juta rupiah. Untuk biaya UKT ini juga sama dengan sekolah bisnis IPB ya. Tergantung kamu tuh dapatnya golongan pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Selain itu ada juga Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Ini jenjang UKT-nya berbeda nih. Untuk golongan pertama sih masih sama ya, masih 2,4 juta biaya UKT-nya.
Tapi untuk golongan kedua, itu biaya UKT-nya sebesar 3 juta rupiah. Untuk golongan ketiga, biaya UKT di Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB itu sebesar 6 juta rupiah. Kemudian untuk golongan keempat, biaya UKT-nya sebesar 8 juta rupiah. Dan golongan kelima, itu biaya UKT-nya sebesar 10 juta rupiah. Oke, ada sedikit beda ya untuk Fakultas Ekonomi dan Manajemen ini. Nah, untuk Fakultas Ekologi Manusia di jurusan Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat ini juga memiliki jumlah atau nilai UKT yang sama dengan yang kakak sebutkan tadi, yang sama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Sedangkan untuk jurusan Ilmu Gizi dan Ilmu Keluarga dan Konsumen di Fakultas Ekologi Manusia ini UKT-nya berbeda ya dengan yang kakak sebutin tadi. Jadi dia itu golongan 1, golongan 2, 3, 4, dan 5-nya itu sama dengan fakultas-fakultas yang kakak sebutin di awal, yaitu Fakultas Peternakan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Fakultas MIPA, Fakultas Teknik Pertanian. Sama tuh sama jurusan-jurusan yang sebelumnya kakak sebutin. Jadi kalian tinggal lihat aja nih kira-kira kalian itu masuk jurusan yang mana. Pembiayaan UKT itu dibayarkan selama 1 semester. Sedangkan kalau untuk biaya uang pangkalnya, atau kalau di IPB disebut sebagai biaya pengembangan institusi dan fasilitas atau BPIF, itu hanya berlaku untuk yang melalui jalur seleksi mandiri aja. Jadi buat teman-teman yang keterima di IPB lewat jalur SNBP, lewat jalur SNBT atau UTBK, lewat jalur ketua OSIS maupun lewat jalur PIN, itu tidak ada uang pangkalnya. Untuk uang pangkal sendiri itu beda-beda nih tiap fakultasnya. Untuk uang pangkal di Fakultas Perikanan dan Kelautan serta Fakultas Kehutanan dan Lingkungan itu memiliki uang pangkal dengan jenjang yang sama nih. Jadi kakak akan ngasih tahu ke kalian dari jenjang yang terendah aja sampai jenjang yang tertinggi di fakultas tersebut. Itu tergantung jurusan kalian lagi ya. Nanti di jurusannya beda-beda. Jadi untuk fakultas ini itu mulai dari 35 juta sampai 40 juta rupiah. Sedangkan untuk Fakultas Kedokteran Hewan dan Biomedis itu memiliki jenjang uang pangkal sebesar 40 juta rupiah sampai 85 juta rupiah. Sedangkan untuk Fakultas MIPA nih, untuk Fakultas MIPA itu memiliki uang pangkal dari 40 juta sampai 60 juta rupiah. Untuk Fakultas Peternakan, uang pangkalnya itu dari 45 juta rupiah sampai 47,5 juta rupiah. Jadi nggak terlalu beda jauh ya. Sedangkan nih untuk Fakultas Pertanian, untuk Fakultas Teknologi Pertanian, untuk Fakultas Ekonomi dan Manajemen, dan untuk Fakultas Ekologi Manusia itu uang pangkalnya jenjangnya sama nih, mulai dari 50 juta sampai 75 juta rupiah. Sedangkan untuk Sekolah Bisnis IPB itu uang pangkalnya sebesar 75 juta rupiah. Ada lagi nih, Fakultas Kedokteran baru loh di IPB dan cuman dibuka di seleksi mandiri ini aja, memiliki uang pangkal sebesar 150 juta rupiah. Uang pangkal yang kakak sebutin tadi itu berdasarkan uang pangkal yang terendah di setiap fakultas ya. Jadi bisa aja kamu mendapatkan yang lebih dari biaya yang kakak sebutkan. Range-nya itu yang penting kamu udah tahu ya berapa dan minimalnya itu berapa. Jadi siapin aja tuh kalau emang kamu tuh nanti keterima lewat seleksi mandiri, kamu siapin baik-baik deh tuh untuk bisa melakukan perkuliahan dengan tepat di jalur seleksi mandiri IPB ini. Sedangkan buat teman-teman nih yang keterima lewat jalur SNBP, keterima lewat jalur UTBK atau SNBT, terus lewat jalur ketua OSIS dan lewat jalur PIN, itu nggak perlu deh bayar pakai uang pangkal, kamu cukup bayar uang UKT-nya aja ya. Oke, selanjutnya kakak akan kasih tahu ke kalian untuk kelas internasionalnya di IPB untuk BUKT dan uang pangkalnya. Jadi hanya 5 jurusan aja ya kelas internasional ini. Jurusan yang pertama itu adalah jurusan kedokteran hewan. Untuk BUKT-nya sebesar 30 juta rupiah dengan uang pangkal 100 juta rupiah. Dan untuk jurusan ilmu teknologi kelautan itu UKT-nya sebesar 25 juta rupiah dengan uang pangkal sebesar 60 juta rupiah. Kemudian untuk jurusan teknologi pangan, untuk UKT-nya sebesar 25 juta rupiah dan untuk uang pangkalnya sebesar 100 juta rupiah. Kemudian ada juga jurusan teknologi industri pertanian dan jurusan bisnis nih. Itu memiliki jumlah nilai UKT-nya sebesar 25 juta rupiah dan uang pangkal sebesar 75 juta rupiah. Untuk 5 jurusan yang tadi kakak sebutin itu adalah kelas internasional. Jadi bukan kelas reguler biasa ya. Makanya harganya juga lebih beda tuh daripada kelas reguler biasanya. Oke, selanjutnya kakak akan jelasin tentang biaya UKT di Universitas Indonesia.
Kalau kalian itu pengen lewat jalur SIMAK UI atau seleksi mandirinya UI, kalian bisa melakukan pendaftaran dari mulai tanggal 6 Juni sampai nanti tanggal 6 Juli 2023. Jadi masih ada jeda yang cukup lama nih dari pengumuman UTBK kamu. Kalau pengumuman UTBK kamu itu di tanggal 20 Juni, kamu masih bisa ngejar untuk melakukan proses pendaftaran seleksi mandiri SIMAK UI. Oh ya, untuk di Universitas Indonesia ini, seleksi mandirinya juga tidak dikenakan uang pangkal ya. Jadi full hanya biaya UKT aja loh. Dan golongan untuk biaya UKT-nya terbagi ke 11 golongan. Di jurusan-jurusan Saintek ada golongan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai golongan ke-11. Dan di golongan 1 ini, kamu cuman hanya membayar biaya UKT Rp0 sampai Rp500.000 aja. Sedangkan untuk di golongan kedua, kamu akan membayar lebih dari Rp500 sampai Rp1.000.000. Kemudian di golongan ketiga, kamu cukup membayar UKT lebih dari Rp1.000.000 sampai Rp2.000.000. Kemudian di golongan keempat, kamu membayar biaya UKT-nya di atas Rp2.000.000 sampai Rp4.000.000. Di golongan kelima, kamu membayar biaya UKT di atas Rp4.000.000 sampai Rp6.000.000. Di golongan keenam, kamu membayar biaya UKT di atas Rp6.000.000 sampai Rp7.500.000. Untuk golongan ketujuh, kamu cukup membayar biaya UKT di atas Rp7.500.000 sampai Rp10.000.000. Dan di golongan ke-8, kamu cukup membayar biaya UKT di atas Rp10.000.000 sampai Rp12.500.000. Sedangkan untuk golongan ke-9, kamu membayar biaya UKT di atas Rp12.500.000 sampai Rp15.000.000. Untuk golongan ke-10, kamu membayar biaya UKT di atas Rp15.000.000 sampai Rp17.500.000. Dan di golongan 11 nih, yang paling besar, itu kamu membayar biaya UKT di atas Rp17.500.000 sampai Rp20.000.000. Itu ada 11 golongan. Dan itu untuk jurusan-jurusan Saintek. Yang kakak sebutin tadi adalah biaya UKT untuk jurusan-jurusan di bidang Saintek, mau itu teknik maupun Saintek yang lain. Jadi tergantung kamu, nanti kamu dapat UKT-nya di golongan keberapa. Dan pembiayaan yang kakak sebutin tadi juga, itu juga sama untuk program vokasi dari Universitas Indonesia. Mau kamu diploma ataupun sarjana terapan, memiliki jumlah pembiayaan UKT yang kakak sebutin tadi. Sedangkan untuk jurusan sosial humaniora, itu beda tuh jenjang untuk golongan 1 sampai 11 ya. Jadi untuk golongan pertama masih sama sih sebenarnya, sama yang sebelumnya kakak jelasin. Di golongan pertama ini, untuk jurusan sosial humaniora, itu cukup membayar uang UKT dari Rp0 sampai Rp500.000 aja. Untuk golongan kedua, kamu cukup membayar biaya UKT di atas Rp500.000 sampai Rp1.000.000. Nah, untuk golongan 3, kamu membayar biaya UKT di atas Rp1.000.000 sampai Rp2.000.000. Untuk golongan keempat rada berbeda nih ya, sama jurusan-jurusan Saintek ataupun yang sekolah vokasi D3 ataupun D4. UKT-nya untuk jurusan sosial humaniora dengan golongan 4 membayar biaya UKT di atas Rp2.000.000 sampai Rp3.000.000 aja. Terus untuk golongan kelima membayar biaya UKT di atas Rp3.000.000 sampai Rp4.000.000. Untuk golongan keenam membayar biaya UKT di atas Rp4.000.000 sampai Rp5.000.000. Dan di golongan ketujuh, kamu membayar biaya UKT di atas Rp5.000.000 sampai Rp7.500.000. Untuk golongan ke-8, kamu membayar biaya UKT di atas Rp7.500.000 sampai Rp10.000.000. Dan di golongan ke-9, kamu membayar biaya UKT di atas Rp10.000.000 sampai Rp12.500.000. Kemudian untuk golongan ke-10, kamu membayar biaya UKT di atas Rp12.500.000 sampai Rp15.000.000. Dan golongan ke-11, kamu membayar biaya UKT perkuliahan kamu di atas Rp15.000.000 sampai Rp17.500.000. Ingat ya, untuk biaya UKT ini dibayarkan tiap semesternya selama perkuliahan kamu. Nah, gimana tadi untuk biaya pendidikan di IPB University ataupun di UI Universitas Indonesia? Nah, buat teman-teman juga nih yang pada nonton video ini, kalian tuh tetap harus cari tahu informasi dengan lebih detail ya. Jadi
buat teman-teman yang nonton video ini bisa tuh kamu sampaikan ke orang tua kamu. Mulai ada persiapan untuk pembiayaan kuliah kamu juga. Nah, golongan-golongan yang tadi kakak sebutin itu berdasarkan dari kemampuan orang tua kamu nih secara ekonominya. Jadi nanti pada saat proses daftar ulang, kamu harus memberikan data-data dengan jujur dan benar, sehingga akan ada pembagian golongan pada saat kamu pembayaran kuliah. Disitulah kamu bisa mengetahui lebih jauh terkait dengan pembiayaan kuliah yang harus kamu keluarkan nanti. Ingat ya, persiapan itu dilakukan dengan sebaik-baiknya dan lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk bisa melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi. Semangat buat para sahabat GP semua. Tunjukkan yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk masa depan kamu. Kakak yakin kamu juga akan semangat untuk mencapai impian kamu. Sampai sini dulu aja ya video dari kakak, dan semoga aja video ini bermanfaat buat kalian semua. See you in the next video. Dadah!